Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wizky Mulania Hadiansyah dengan NIM 1232010. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menjawab persoalan tentang manajemen pengetahuan, di mana tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen pengetahuan. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas tentang pertanyaan pertama, di mana manajemen pengetahuan dalam pendidikan Islam, konsep urgensi. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang manajemen pengetahuan, di mana manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menangkap, mengorganisasikan, menyebarkan, dan memanfaatkan pengetahuan, baik tacit maupun eksplisit, di mana itu adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks pendidikan Islam, ini mencakup explicit knowledge, seperti halnya kitab kuning, kurikulum, model pembelajaran, seperti itu. Terus pun ada tacit knowledge, di mana metode pengajaran khas kiai, seperti kearifan lokal pesantren, sistem transfer ilmu seperti sanad keilmuan, bahasa masail, ataupun sorogan, seperti halnya guru dan muridnya belajar secara langsung, dan urgensi penerapan di lembaga pendidikan Islam. Terus pun pertama adalah pelestarian hazanah intelektual, mencegah kepunahan ilmu para ulama, misalnya hanya 30% manuskrip pesantren dengan terdokumentasi. Studi kasusnya itu adalah banyak digitalisasi 5.000 manuskrip di pesantren. Yang kedua adalah efektivitas pembelajaran. Pertama itu adalah untuk mempermudah regenerasi guru, siklus pembelajaran berproses lebih cepat dengan sistem dokumentasi dengan baik. Seperti halnya contohnya itu adalah Bang Soali, Talman di 2 Jakarta. Terus pun ada penguatan identitas keislaman, mempertahankan metodologi pendidikan Islam yang otentik. Database seperti tafsir tematik ataupun seperti di pesantren Tebu Irang. Terus pun inovasi pendidikan, kolaborasi pengetahuan terorisme modern. Terus pun seperti adanya terobosannya itu adalah blended learning di UIN Kalijaga. Terus pun ada tantangan penerapan. Pertama adalah resistensi budaya atau tantangan terberatnya. 60% guru senior pesantren enggan mengubah metode konvensional seperti penolakan perekaman kajian karena khawatir hilang kebarokahnya. Terus pun ada disparitas teknologi, hanya 40% madrasah terpencil memiliki akses internet memadai. Terus pun ada kegagalan proyek e-learning di pesantren akibat infrastruktur yang kurang. Terus pun ada dilema otoritas keilmuan, maraknya ustadz di instan di medsos tanpa sanad yang jelas. Itu terjadi karena penjelasan fatwa terpersonal melalui platform digital. Terus pun keterbatasan SDM, hanya 15 pesantren memiliki tim knowledge profesional. Terus pun hanya 2 dari 10 madrasah keunggulan yang memiliki knowledge officer. Dan ketika kita berbicara solusi, pertama perlu adanya pendekatan hybrid, di mana kita perlu mengkombinasikan sistem digital dengan tradisi pesantren, seperti halnya kitab kuning digital dengan verifikasi sanad. Terus pun ada pendidikan teknologi yang bertahap, harus adanya pelatihan khusus untuk guru senior. Terus pun modelnya tuh kayak program KI Melek digital seperti itu. Terus pun jejaring keilmuan, forum sharing antar pesantren itu perlu. Kita perlu komunitas manajemen pengetahuan di pesantren Indonesia ini. Aku berpendapat bahwa tantangan ulama bukan hanya terdapat pada teknologi, tapi terdapat pada pengubahan mindset. Pengalaman menggunakan sistem di knowledge management di pesantren aku menunjukkan bahwa kunci keberhasilan adalah yang pertama, kita harus melibatkan kiai sepuh dalam proses desain sistem. Terus menjaga keseimbangan antara modalitas dan tradisi, membangun ekosistem menghargai keduanya tanpa bentuk pematahan apapun. Manajemen pengetahuan adalah wasilah untuk melanjutkan tradisi islah al-ilmi sambung menyambung di era digital. Dengan pendekatan yang bijak, lembaga pendidikan Islam dapat menjadi model bagaimana memadukan warisan intelektual dan inovasi modern secara harmonis. Konsepnya itu seperti al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal adudu bil jadidil aslah. Kita mengambil tradisi lama yang baik lalu mengkompresasikan, diintegrasikan dengan hal-hal tradisi baru yang lebih baik. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 2, di mana pertanyaannya adalah perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Di mana pertama, tacit knowledge atau pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang sulit diungkapkan secara formal karena bersifat subjektif, berdasar kepada pengalaman, intuisi ataupun kebiasaan atau empiris. Biasanya itu diperoleh melalui interaksi langsung, observasi maupun praktik-praktik di lapangan. Contohnya seperti di dunia pesantren.
di mana seorang kiai yang mampu membaca karakter santri hanya dari bahasa tubuh ataupun nada suara mereka. Pengetahuan ini tidak tertulis, tapi didapat dari pengalaman bertahun-tahun. Cara seseorang ustadz membawakan tausiah dengan gaya yang khas sehingga mudah dipahami jemaah meskipun tidak ada pedoman tertulis. Yang kedua itu adalah membahas tentang explicit knowledge atau pengetahuan eksplisit. Di mana pengetahuan eksplisit ini didefinisikan sebagai pengetahuan yang sudah terdokumentasi, sistematis dan mudah dibagikan melalui berbagai media seperti buku, video ataupun panduan-panduan. Di mana di sini dapat dipelajari secara formal tanpa harus mengalami langsung atau belajar langsung. Contohnya seperti dunia masjid ataupun organisasi keislaman. Di mana kitab-kitab fikih seperti kitab Safinatun Najah, Riyadhus Shalihin yang berisi hukum-hukum Islam secara struktur. Di mana panduannya seperti manajemen masjid yang berisi tata cara pengelolaan keuangan, kegiatan, dakwah ataupun administrasi. Nah, di sini kita akan berbicara tentang perbedaan. Perbedaan utamanya itu terletak pertama, tactical knowledge itu lebih bersifat personal dan tidak terucap. Sementara explicit knowledge dapat dengan mudah disampaikan dalam bentuk tulisan ataupun kurikulum. Nah, terus pun tacit knowledge sering menjadi keahlian khusus individual seperti karisma seseorang dai. Adapun explicit knowledge bisa dipelajari oleh siapa saja seperti materi ceramah yang sudah terbukukan. Dan contoh lainnya pun tacit seperti kemampuan seorang imam masjid dalam memimpin sholat berjamaah dengan irama bacaan yang khas dan menenangkan. Seperti eksplisitnya tuh seperti buku fikih sholat karya Prof. Dr. Koni Shihab semisal yang menjelaskan tentang bagaimana cara sholat secara detail dan sistematis. Oke, di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan nomor 3, yang mana pertanyaannya adalah proses knowledge sharing dalam organisasi Islam berbasis nilai akhlak, trust, dan budaya kolegial. Dalam organisasi keislaman, pesantren, masjid, lembaga dakwah, dan sebagainya, knowledge sharing atau berbagi pengetahuan tidak hanya sekedar transfer keilmuan ataupun informasi, tapi juga harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Seperti yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah ataupun persaudaraan, amanah ataupun kepercayaan, dan ta'awun ataupun tolong menolong. Berikutnya proses ini dikaitkan dengan akhlak kerja, trust, dan budaya kolegial. Pertama, membangun landasan akhlak kerja Islam, integritas ataupun sidik. Setiap organisasi harus mempunyai sifat jujur dalam berbagi pengetahuan, tidak menunjukkan ilmu yang bermanfaat. Ini selaras dengan Al-Baqarah ayat 159. Dan selanjutnya adalah ikhlas, berbagi pengetahuan bukan untuk pamer ataupun ria, tapi untuk ibadah dan kemaslahatan umat. Selanjutnya adalah tanggung jawab, amanah. Dosen, ustadz, ataupun pengurus organisasi wajib menyampaikan ilmu dengan benar dan bertanggung jawab. Contohnya adalah seperti seorang kiai di pesantren, tidak hanya mengajar santri secara formal, tetapi juga memberikan nasihat dan teladan akhlak di kehidupan sehari-harinya. Itu yang disebut dengan tacit knowledge. Dan yang kedua itu adalah menumbuhkan kepercayaan, trust, dalam berbagi ilmu. Kredibilitas, sumber pengetahuan harus berdasar kepada kompeten dan kepercayaan atau siqah, seperti ulama yang bersanad keilmuan yang jelas. Selanjutnya itu adalah transparansi. Organisasi Islam harus menghindari ghibah ataupun informasi menyesatkan dalam berbagi pengetahuan. Selanjutnya adalah keterbukaan, menghargai perbedaan pendapat ataupun disebut dengan ikhtilaf selama dalam koridor syar'i. Seperti contohnya adalah forum Basul Masail di Nahdlatul Ulama atau Halqah Keilmuan di Muhammadiyah, di mana anggota saling berdiskusi dengan dasar saling percaya dan menghormati otoritas keilmuannya. Dan yang selanjutnya itu adalah mengembangkan budaya kolegial, ta'awun, dan ukhuwah, mentorship atau talaki. Senior membimbing juniornya secara langsung seperti hubungan guru murid dalam tradisi pesantren. Dan diskusi kelompok juga atau halaqah, membiasakan diskusi terbuka dengan adab, mujadalah bil ihsan, berdebat dengan cara yang terbaik. Dan yang selanjutnya itu adalah dokumentasi keilmuan ataupun tadwin, mengubah tacit knowledge seperti kearifan kiai menjadi sebuah explicit knowledge, buku ataupun rekaman ceramah ataupun dan lainnya. Contohnya itu adalah seperti seorang ketua organisasi Islam membiasakan sharing session setelah rapat, di mana anggota saling berbagi pengalaman tanpa rasa superioritas.
Dan yang selanjutnya adalah bagaimana penerapan teknologi dan dengan etika Islam, di mana memanfaatkan grup WhatsApp, podcast, ataupun learning untuk berbagi ilmu, tapi tetap menjaga ada berkomunikasi hingga gibah atau hoak atau berdebat seperti debat kusir. Dan yang selanjutnya ini adalah reward dalam Islam, pahala atau motivasi spiritual. Kita perlu mengingatkan bahwa anggota dalam berbagi ilmu adalah sedekah dalam berjariah. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Pertanyaannya itu adalah sebutkan dan jelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Yang mana seperti apa sih pemahaman menurutmu mengapa ini disebut krusial, dan tunjukkan contoh penerapan dalam konteks organisasi yang Anda kenal. Tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan atau knowledge management cycle. Manajemen pengetahuan terdiri dari beberapa tahap yang saling terkait untuk menciptakan, menyimpan, berbagi, dan menerapkan pengetahuan dalam berbagai organisasi. Nah, ada beberapa tahapan nih. Yang pertama adalah penciptaan pengetahuan atau knowledge creation, di mana di sini adalah proses menghasilkan pengetahuan baru melalui beberapa tahap tuh. Yang pertama adalah eksplorasi, di mana dari riset, diskusi, ataupun inovasi. Mengkonfirmasi atau mengkonversi pengetahuan dari takkit ke eksplisit ataupun sebaliknya. Seperti contoh, seorang guru atau ustadz menulis buku eksplisit berdasarkan pengalaman mengajarnya, atau bisa disebut dengan takkit. Terus pun tahapan yang kedua adalah menciptakan pengetahuan atau knowledge storage, di mana mendokumentasikan pengetahuan agar mudah diakses. Seperti pertama membuat database, perpustakaan digital, ataupun knowledge repository. Contohnya seperti pesantren mendigitalisasi kitab-kitab klasik untuk diakses para santri. Tahap yang ketiga adalah berbagi pengetahuan atau knowledge sharing. Di sini dilakukan proses distribusi pengetahuan melalui berbagai proses juga nih. Yang pertama adalah pelatihan, diskusi halaqah, mentoring, ataupun platform digital. Seperti contohnya tuh grup WhatsApp kajian Islam, tempat anggota saling berbagi referensi. Terus pun tahap keempat adalah penerapan pengetahuan atau knowledge application, di mana di sini kita akan menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Seperti halnya masjid menerapkan manajemen keuangan syariah setelah adanya pelatihan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penyempurnaan, atau boleh dikatakan knowledge evaluation and refinement, di mana di sini kita akan mulai aktivitas pengetahuan dan memperbaruinya. Seperti contohnya organisasi Islam merevisi modul dakwah berdasarkan umpan balik dari para jamaahnya. Dan tahapan yang krusial adalah knowledge sharing. Alasannya, tanpa berbagi pengetahuan hanya dimiliki oleh individu atau katakanlah takkit, itu tidak akan berkembang. Islam menekankan pentingnya menyebarkan ilmu pengetahuan. Dari hadis disampaikan, sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Tapi ini menentukan apakah pengetahuan benar-benar bermanfaat bagi organisasi. Contoh penerapan di lembaga keislaman, kasusnya tuh di pesantren modern nih, di mana seorang kiai menulis tafsir Al-Quran berdasarkan pengalamannya dalam mengajar, di mana dalam tahap penyimpanannya buku tafsir tersebut didigitalkan, disimpan di server suatu pesantren. Terus pun dalam tahapan berbaginya, santri dan guru mengadakan halaqah mingguan untuk mendiskusikan kembali apakah tafsir tersebut benar-benar benar. Dalam terakhir adalah tahap implikasi, di mana santri menggunakan tafsir untuk membuat materi dakwah dalam tahap. Dan yang terakhir, proses evaluasi, pesantren mengumpulkan masukan untuk edisi revisi buku. Mengapa? Timbul pertanyaan, mengapa sering paling penting? Di pesantren, tradisi musyawarah dan talaki, belajar langsung dari guru, adalah inti transfer daripada ilmuwan. Tanpa budaya berbagi, kitab-kitab explicit knowledge hanya jadi arsip mati, dan kearifan kiai atau takkit hilang seiring waktu. Dampak jika tahap ini lemah, di mana pengetahuan terfragmentasi hanya dipegang oleh segelintir orang. Regenerasi ilmu terhambat. Semisal tidak ada dokumentasi metode penghafalan Al-Quran khas pesantren, itu menjadi sebuah hambatan yang tentunya sangat besar. Kesimpulannya, knowledge sharing adalah tahap krusial karena menghidupkan pengetahuan dalam sebuah organisasi. Dalam konteks Islam, ia juga bernilai ibadah jika dilandasi dengan niat ta'allum wa ta'alim, belajar dan mengajar. Contoh seperti halaqah ilmu masjid atau berbasul masail dari ulama, itu menunjukkan bagaimana budaya berbagi pengetahuan memperkuat keilmuan dan ukhuwah.
Terima kasih. Nah, apa peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan? Refleksikan juga potensi dan tantangan penggunaan teknologi di lembaga berbasis keagamaan. Peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan. Teknologi informasi berperan sebagai enabler yang mempercepat, memperluas dan mempermudah proses manajemen pengetahuan atau knowledge management, khususnya dalam beberapa hal nih. Yang pertama adalah memfasilitasi menyimpan ataupun mengorganisasi pengetahuan. Contohnya database digital, kitab kuning, arsip ceramah ulama, ataupun perpustakaan online seperti Sah Islamic Software seperti itu. Manfaatnya pengetahuan eksplisit lebih mudah diakses dan tidak mudah hilang. Yang kedua adalah meningkatkan knowledge sharing. Contohnya seperti halnya grup WhatsApp, Telegram, di mana untuk mendiskusikan keagamaan. Ataupun ada platform e-learning seperti Al-Maktabah Al-Saimila untuk kajian Islam, ataupun ada ilmu online seperti itu. Podcast dan YouTube untuk penyebaran ceramah ataupun dakwah digital. Manfaatnya adalah memperluas jangkauan dakwah dan memudahkan kolaborasi untuk ulama. Dan yang ketiga adalah memudahkan konversi tajdid ke eksplisit. Seperti halnya rekaman video terapi ataupun belajar langsung dari kiai yang diunggah ke platform sosial ataupun YouTube, blog atau artikel yang mendokumentasikan tentang fatwa kata ulama. Manfaatnya adalah pengetahuan berbasis pengalaman bisa diabadikan dan dipelajari generasi mendatang. Yang kelima adalah mempercepat penerapan pengetahuan. Contohnya seperti aplikasi manajemen masjid, sistem informasi manajemen zakat ataupun infak seperti itu. AI untuk terjemahan otomatis kitab Arab ke bahasa lokal, di mana manfaatnya adalah efisiensi operasional lembaga keagamaan. Dan yang kelima adalah kemungkinan evaluasi dan inovasi. Contohnya adalah analisis data ataupun big data untuk memahami tren pertanyaan keagamaan di media sosial. Survei online untuk mengevaluasi efektivitas program dakwah. Seperti halnya potensi tantangan penggunaan teknologi informasi di lembaga keagamaan. Potensi dakwah lebih terjangkau tentunya. Konten keislaman bisa diakses oleh muslim di daerah terpencil via internet. Pelestarian khazanah keilmuan, digitalisasi manuskrip kuno, mencegah kepunahan ilmu tradisional. Dan yang selanjutnya juga adalah efisiensi administrasi. Sistem online untuk pendaftaran haji, pengolahan zakat ataupun jadwal kajian itu adalah sebuah kolaborasi global tentunya. Ulama dari berbagai negara bisa berdiskusi via webinar ataupun forum online. Dan dimana selanjutnya kita akan berbicara tantangan digital device atau kesenjangan digital. Tidak semua kiai ustadz itu melek teknologi, sementara generasi muda itu lebih adaptif. Contohnya semisal kiai tradisional kesulitan untuk menggunakan Zoom untuk pengajian. Hoax dan informasi, banyak konten keagamaan yang tidak bersanad ataupun menyesatkan ataupun fatwa yang tidak mendasar. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Hadzal ini wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergaulan.